kita dimudahkan untuk beramal, kita dimudahkan untuk bangun pagi, kita dimudahkan untuk duduk di majelis ta'lim, kita dimudahkan untuk membaca Quran. Ini adalah tanda-tanda kebaikan, baru tanda. Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dalam sesaat. Hadirin para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara masalah hati dan lisan adalah dua anggota badan yang harus senantiasa kita jaga dan harus senantiasa kita introspeksi. Yang pertama berkaitan dengan hati. Yang hati ini adalah merupakan standar. Hati ini yang menjadikan barometer seseorang, dan hati ini pula yang senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati ini pula yang akan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya. Namun hati ini satu anggota badan yang selalu berbolak-balik. Hadal qalbu illa bid'atun tataqallabu lahu khatirun yarda miraran wa yagdabu. Tidaklah hati ini kecuali segumpal yang selalu berbolak-balik, terkadang redha, terkadang murka. Maka inilah yang Nabi alaihi salatu wassalam selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan sabat, agar diberikan keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya lebih utama adalah kita. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau dijaga, diberi jaminan, sementara kita siapa yang menjamin? Siapa yang menjaga hati kita? Maka kalaulah bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya, maka hati ini akan melanglang kemana-mana. Nas'alullah salam al-afiyah. Para jamaah hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa mengingatkan kepada kita, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasada sa'iru jasadihi. Pada jasad ini ada segumpal darah yang jika itu baik maka baiklah seluruh jasadnya, jika rusak maka rusaklah seluruhnya. Dan benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hissiyan wa ma'nawiyan. Baik secara hissi, secara zahir, zahirnya hati merupakan anggota badan, ketika rusak, rusak pula yang lain. Demikian pula secara maknawi, lebih lagi secara maknawi. Karena hakikat basirah itu adalah apa yang ada dalam dada kita, bukan pada mata kepala kita. Hakikat penglihatan itu ada pada mata hati kita, bukan pada mata kepala kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis-sudur. Bukanlah mata-mata mereka yang buta yang ada di kepalanya, walakin ta'mal qulubul lati bis-sudur.
Namun yang buta adalah qulub. Ta'mal qulub. Buta mata hatinya yang ada di dada-dada mereka. Nasallallahu salaman afiyah. Maka inilah yang harus senantiasa kita jaga. Bagaimana menjaga hati agar senantiasa terjaga, terbimbing, yang dimana hati inilah yang senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa jasadiyah seseorang, kedudukan, kekayaan seseorang, tapi yang dilihat adalah hatinya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan jasad kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati dan perbuatan kita. Adalah hati dan perbuatan kita. Ini yang senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hati itu adalah yang senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang harus senantiasa kita jaga. Menjaga hati kita. Karena hati merupakan sumber. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada para sahabatnya keyakinan, akidah, keimanan, ketakwaan ini pada hatinya. Ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang senantiasa ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ini menjadi kekuatan tersendiri. Ketika seseorang itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kekuatan ada pada dirinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu cukup baginya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa bersandar, menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ayat-ayat yang semakna, hanya kepada Rabb mereka bertawakal, bersandar. Dan ini adalah hati, bukan kekuatan yang lain. Maka kita lihat keyakinan-keyakinan, pelajaran yang baru saja kita petik dari pelaksanaan penyembelihan kurban. Dari kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya, menunjukkan bagaimana sandaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu kuatnya. Dari ujian-ujian yang berat, suami istri tentunya mengharapkan lahirnya seorang anak. Dan ketika tidak datang anak, ini adalah ujian. Betapa banyak yang kemudian terjadi prahara gara-gara tidak punya anak dalam keluarga ini. Kita lihat ujian-ujian itu sampai kakek-kakek, nenek-nenek pada Nabi Ibrahim. Sampai ketika datang bisyarah, datang berita gembira akan lahirnya seorang anak, istrinya pun sampai tertawa, kaget dan lucu. Masa iya? Namun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mustahil. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, istrinya sampai tidak percaya.
akan datangnya berita gembira itu. Datang berita gembira, lahirnya seorang anak. Namun ujian belum selesai. Diperintahkan istri dan anak untuk ditinggalkan di padang yang gersang, tidak ada tanam-tanaman. Biwadin ghairi dhi zar', di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya. Ujian. Dan ini ujian yang berat. Namun ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sandaran yang kuat. Nabi Ibrahim tegar, ditinggalkannya sang anak dan istri ini. Sang istri pun bertanya, kenapa kau tinggalkan aku dan anakmu yang masih merah seperti ini, tempat yang seperti ini lagi? Allahu amuruk, Allah kayak memerintahkan kepadamu. Tanpa menolak, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan iya. Maka yakinlah Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail ini, hatinya yakin ketika itu adalah perintah dari Allah. Dengan tegar mengatakan, idzan la yughayyi'uni, jika demikian pastilah Allah tidak akan menyia-nyiakan kepadamu. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kuat. Sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu kuatnya. Padahal di tempat yang gersang sendirian, seorang ibu dengan bayinya yang masih merah, tidak terbayangkan. Namun ini sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang begitu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sehingga mereka tegar menghadapi berbagai ujian-ujian iman, rela mengorbankan tidak hanya hartanya, jiwanya pun juga rela untuk dikorbankan demi menjaga hatinya, demi menjaga keimanannya. Yasir dengan istrinya Sumayyah yang merupakan syahid dan syahidah pertama dalam Islam, rela mendapatkan siksaan yang begitu berat. Khabbab ibn al-Arad, Bilal bin Rabah, yang semuanya kita tahu. Apa yang menyebabkan mereka begitu tegar? Apa yang menyebabkan mereka begitu kuatnya? Hati, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu Allah, seorang anak muda perlente di masa jahiliyahnya, selalu berpenampilan gagah, bersih, rapi, berbau wangi. Tatkala mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala memenuhi panggilan-panggilan iman, rela untuk hidup apa adanya. Sampai sang ibu tidak rela, sang ibu mogok makan karena anaknya mengikuti kepada Rasulullah SAW. Sang anak pun tegar mengatakan, wahai ibunda, seandainya engkau memiliki 100 nyawa kemudian lepas satu persatu, saya tidak akan meninggalkan perkara ini. Hati yang kuat, kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah para jamaah mati Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus senantiasa kita jaga. Karena ini yang akan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup. Bukan hati yang sakit, bukan hati yang mati. Bagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hati itu terbagi 3. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Maka mari kita senantiasa menjaga yang pertama dan utama ini. Karena inilah
ketika hati itu terjaga, maka insya Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, seluruh anggota tubuhnya pun juga akan terjaga. Lebih lagi lisannya, satu anggota tubuh yang tidak bertulang, satu anggota tubuh yang tidak bertulang, yang mudah terpleset, mudah tergelincir, yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fahal yakubbun nas illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu diseret dengan wajahnya di neraka kecuali karena sebab hasaidu alsinatihim, karena sebab celotehan dari lisannya, yang juga harus kita jaga. Tatkala kita menjaga hati, lisan, karena begitu bahayanya. Ini yang begitu merusak dari keikhlasan. Seseorang yang ikhlas, hari ini ikhlas, bahkan sampai 20 tahun ikhlas, gara-gara lisan bisa bubar, bisa hilang itu amalnya yang dia lakukan selama puluhan tahun, gara-gara lisan saja. Yang kemudian mengungkapkan gara-gara lisan. Maka di jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun juga banyak mengingatkan kepada kita berkaitan dengan masalah lisan ini. Maka ini dua anggota badan, tapi manakala hati kita dijaga, hati kita terjaga, insya Allah lisan kita pun juga akan terjaga. Dan ini yang tahu pun hanya kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala jami'an yang dahulu kebenciannya begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tatkala mereka mengikuti kepada petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, itu yang menjadikan hati-hati mereka pun juga terjaga, lisan-lisan mereka lebih lagi. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, orang yang sebelumnya begitu bencinya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, namun setelah mengikuti kepada petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, maka menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam adalah yang paling dicintainya, mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan semuanya. Maka inilah yang harus senantiasa kita tanamkan pada diri kita. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah segalanya, mengalahkan kecintaan kita kepada siapapun, sampai kepada diri kita sendiri, sampai kepada anak dan orang tua, anak istri kita dan orang tua kita. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dicintainya, mengalahkan cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia semuanya. Maka ini bagaimana kita menjaga hati kita adalah kita tanamkan kuat mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena ketika cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dahulukan, kecintaan kita kepada manusia akan sejalan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sejalan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kita kepada istri kita pun juga karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Cinta kita kepada anak-anak kita, kepada manusia semuanya,
karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kecintaan kita menjadikan sesuatu yang ada nilai-nilai kebaikan, nilai pahala, bahkan ini nilai keimanan. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Bagaimana menjaga hati kita. Bahkan untuk kita bisa merasakan manisnya iman adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, syarat mutlak. Lebih kita dahulukan dari yang lainnya. Rasulullah mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang barang siapa mendapatkan 3 perkara ini, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Ini syarat mutlak. Syarat mutlak. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini ikatan iman yang paling kuat yang nanti akan sampai di yaumul qiyamah. Ikatan yang akan sampai di yaumul qiyamah. Persaudaraan yang berkelanjutan sampai nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yakrah ya'uda fil kufr. Benci untuk dikembalikan kepada kekafiran ba'da an qadahu Allahu min, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Kama yakrah yuqdhafa fil nar, sebagaimana bencinya untuk dilemparkan ke dalam api. Maka ini mahabbah yang tiada lain tempatnya adalah di hati. Yang ini merupakan syarat dari keimanan seseorang dan penghambaan seseorang. Merupakan rukun dari penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mahabbah, rasa cinta. Ini harus benar-benar kita tanamkan. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah, cinta kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ketika hal ini kita tanamkan, inilah yang akan menjadikan anggota badan yang lain pun juga akan selaras. Meskipun cinta kepada istrinya, maka tidak akan kemudian kecintaan kepada istrinya rela mengorbankan atau rela melanggar kepada hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada anaknya pun juga demikian, cinta kepada orang tuanya pun juga karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga menyebutkan di akhir kitab Ad-Da' wad-Dawa, menyebutkan bagaimana nilai cinta ini, nilai sebuah cinta yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan-amalan hati, perbuatan-perbuatan hati yang Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa menanamkan perkara ini kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada kita sebagai umatnya. Karena hati inilah yang akan bisa menjadikan seseorang itu kokoh. Namun sekali lagi jemaah Allah Subhanahu wa taala, qulubu bani Adam baina usbu'i min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati manusia itu di antara 2 jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk membolak-balikan hati manusia. Maka sekali lagi, kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, nasallallahu salaman afiyah, dalam sesaat itu bisa hancur. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bagaimana di akhir zaman ketika fitnah-fitnah, ujian-ujian iman itu
menimpa kepada umat ini. Rasulullah SAW mengingatkan bagaimana fitnah ujian ini untuk kita senantiasa menjaga. Yang Rasulullah mensifati fitnah itu kaqita'il lailil mudlim. Fitnah itu laksana gelapnya malam. Laksana gelapnya malam. Sifat gelap malam begitu penuh misteri. Berjalan belum tentu selamat. Boleh jadi di hadapan kita ada jurang, ada lubang yang siap menggelincirkan kita. Mau teriak, jangankan teriak, bisik-bisik saja sudah mencurigakan orang. Yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari beriman, sore harinya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari beriman, pagi harinya bisa kafir. Yabi'u dinahu bi'adhim minad dunya. Rela menggadaikan agamanya karena sekeping dari dunia. Ujian iman, dan ini satu keniscayaan, satu kepastian. Seorang yang beriman pasti akan diuji. Karena ujian-ujian inilah yang akan bisa menaikkan level kita. Maka para anbiya memiliki level yang tertinggi karena ujiannya lebih berat. Rasulullah mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summa al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah mereka para nabi, kemudian berikutnya dan berikutnya yang semisal mereka. Maka tatkala kita mau mengikuti jejak Rasulullah SAW, pastilah ujian akan datang. Ujian-ujian iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, banyak mengingatkan kepada kita tentang permasalahan ujian ini di surat Al-Ankabut dari awal ayat. Dari awal ayat. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira cukup dia mengatakan kami beriman kemudian tidak akan diuji? Wa laqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamanna alladziina wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sampai jelas Allah sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala siapakah yang jujur keimanannya dan siapakah yang dusta. Karena pada ayat yang lain masih di surat Al-Ankabut ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan amanna, kami beriman. Fa idza udhiya fillah, tatkala diuji dengan keimanannya ini, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia jadikan seakan ujian manusia seperti azab Allah. Hayhata, sangat jauh sekali. Tidak akan sama. Seberat-beratnya ujian dari manusia tidaklah lebih berat dari seringan-ringannya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksaan Allah yang paling ringan ini masih lebih berat dari semua ujian yang ada di muka bumi ini. Dan itu sama keniscayaan, pasti dan pasti akan mendapatkan ujian. Maka inilah yang harus juga senantiasa kita tabah dan kokoh, mengais, mengharap dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan janji kepada orang-orang yang beriman. Dan ini harapan kita. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keteguhan hati bil qawli tsabit, dengan al-qawl tsabit, perkataan yang kokoh, perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia. Tidak akan tergoyahkan dengan apapun dari berbagai iming-iming dari glamornya dunia. Demikian pula di akhirat, khususnya di awal akhirat, awal ujian yang pertama di alam barzakh.
Tatkala kita dibangunkan, kemudian datang dua malaikat, dan ini ujian yang paling berat, ujian besar. Man rabbuk, man nabiyyuk, wa ma dinuk. Ujian-ujian yang mudah kita jawab kalau di dunia, kalau sekarang kita jawab. Namun itu sangat-sangat tergantung bagaimana kehidupan kita, bagaimana keimanan kita. Maka ini harapan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah akan berikan keteguhan hati kepada orang-orang yang beriman. Maka mari kita jaga keimanan, jaga hati ini yang telah kita tanamkan pada hati kita dari keimanan ini, untuk kita terus tumbuh kembangkan. Karena keimanan itu sangat luar biasa. Yang namanya iman itu mengagumkan dan menakjubkan. Bagaimana tidak? Setitik dari keimanan bisa menyelamatkan seseorang dari neraka, dari kekal di neraka. Maka bagaimana ketika iman itu adalah seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim, seperti sebatang pohon yang tumbuh batangnya kokoh menancap ke perut bumi dan cabang-cabang yang menjulang ke langit. Rimbun, rindang, indah, memberikan buah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Sementara setitik keimanan, Rasulullah SAW menyebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun nar an-nar. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga yang memang mereka penduduknya, semoga Allah menjadikan kita termasuk dari penduduknya. Dan ketika penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka yang memang mereka penduduknya, naudzubillah, naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Keluarkan orang-orang yang di dalamnya masih ada habbata khardal, setitik. Dalam riwayat yang lain, mithqala dzarrah, masih ada sebesar dzarrah. Dzarrah itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya. Debu-debu yang berterbangan, yang terlihat manakala ada cahaya matahari, itu dzarrah. Biasanya kalau di rumah yang ada genteng kacanya, kemudian ada cahaya masuk, terlihat sesuatu yang berterbangan, itu dzarrah. Sekecil itu dari keimanan yang tidak dikotori dengan kesyirikan akan mengentaskan pemiliknya dari kekal di neraka. Dan ini di mana? Di hati. Maka bagaimana menjaga hati kita dari hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tatkala hati itu terjaga sekali dari, kita berharap, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk membolak-balikan hati manusia. Jangan kita berbangga dengan amal kita, jangan kita berbangga dengan perbuatan baik kita, karena perbuatan baik kita hanya merupakan tanda, belum merupakan justifikasi, ya, belum merupakan konsensus, ya, titik akhir, terminal goal, belum, hanya merupakan tanda saja. Kita dimudahkan untuk beramal, kita dimudahkan untuk bangun pagi, kita dimudahkan untuk duduk di majelis ta'lim, kita dimudahkan untuk membaca Quran. Ini adalah tanda-tanda kebaikan, baru tanda. Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membalikan dalam sesaat. Nasallallahu alaihi wasallam. Satu kisah, seorang penghafal Al-Quran, yang itu dikenal, seorang anak muda penghafal Al-Quran dan menjadi imam, Masya Allah. Disebutkan dengan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kisah itu. Kemudian ikut berperang di Romawi. Kemudian terlihat sepintas oleh anak muda ini seorang wanita yang cantik dari Nasrani.
kemudian hatinya tertarik dengan itu. Hatinya tertarik dengan itu. Yang sampai kemudian diikutinya. Kemana si Nasrani ini? Dan sampai kemudian singkat cerita kemudian menikah. Tapi sang perempuan ini mensyaratkan untuk murtad dan rela untuk menggadaikan Qur'annya, menggadaikan agamanya hanya dalam sesaat saja. Yang sampai kemudian pada peperangan berikutnya tertangkap dia. Kemudian dikatakan, ya fulan, bukankah kau ini orang yang dulu menghafal Quran? Maka dia mengatakan, iya. Masihkah Al-Quran ada pada diri? Semua hilang. Hafalannya semua hilang. Hanya satu ayat saja yang diingatnya. Di awal dari surat Al-Hijr. Di mana ayat ini, bagaimana orang-orang kafir mengharapkan seandainya dahulu beriman. Hanya ayat itu saja yang dia ingat. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u, terusinnya dari ayat itu ya. Mereka seandainya mereka itu hanya ayat itu saja yang dia ingat. Nah, ini kita lihat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena mata. Maka benar ketika dikatakan dari mata turun ke hati. Dari hati yang kemudian berbuah. Hati ini yang menyetir kemana anggota badan itu berbuah. Banyak kisah seperti itu. Nasallallahu alaihi. Maka inilah, kalaulah bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tidak euforia dengan apa yang bisa kita lakukan dari amalan-amalan yang baik. Karena hati ini adalah segumpal darah yang bisa berbolak-balik dalam sesaat. Bisa cinta, bisa benci, bisa sebaliknya. Maka jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, ini yang Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa mengingat. Bagaimana untuk kita bisa mengokohkan hati kita. Maka ketika lisan, karena lisan ini yang akhirnya kemudian bisa menyembunyikan semuanya adalah lisan. Sekali lagi satu anggota tubuh yang tidak bertulang, yang mudah menjadikan seseorang itu terpeleset. Maka yang ini sangat-sangat dikhawatirkan seorang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, manusia terbaik dari umat ini setelah Rasulullah SAW. Suatu hari beliau terlihat menjulur-julurkan lidahnya. Sembari mengatakan ini, bagaimana dengan ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu khawatirnya, begitu takutnya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fahal yakubun nasu illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu diseret dengan muka mereka ke neraka kecuali karena sebab lisan-lisan mereka. Nasallallahu alaihi. Maka ketika hati itu senantiasa terjaga, insya Allah lisan pun juga akan mengikutinya. Jujur, kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, didikan-didikan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ketika beliau dihukum oleh Nabi alaihi salatu wassalam gara-gara tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Dan ini perang yang sangat dahsyat. Memang tidak terjadi perang, namun kondisinya dikatakan berat.
Karena itu adalah balas dendam dari perang Mu'tah, dari orang-orang Romawi. Kekalahan mereka di Mu'tah, mereka membalas dendam di Tabuk, datang dengan ratusan ribu pasukan. Dan ketika itu di musim paceklik, yang dihadapi oleh kaum muslimin jumlah yang sangat banyak. Kemudian itu terjadi di musim paceklik, musim panas. Dan kaum muslimin ketika itu pun juga termasuk dalam kekurangan. Sampai dikatakan sa'atul usrah, yaumul maja'ah, di hari banyak manusia kelaparan. Kemudian jarak tempuhnya pun juga cukup lumayan, dari Madinah ke Tabuk 1,5 jam perjalanan pesawat sekarang, ya. 1,5 jam. Musim panas lagi, berat. Dan Ka'ab bin Malik dengan 3 kawannya itu tidak ikut. Dalam kondisi mereka siap, segalanya siap, logistik siap, badan juga masih muda-muda. Maka tatkala pulang dari perang Tabuk selesai, sampai tidak terjadi perang, Rasulullah hanya tinggal 19 hari di Tabuk. Karena apa? Melihat umat Islam sudah seperti itu, mereka sudah ketakutan duluan, langsung minta damai. Dan ini apa yang menjadikan seperti itu? Karena hati iman menjadikan musuh-musuh itu ro'ab, diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga hati. Maka ini, mari kita introspeksi sekarang ini, umat Islam, kekuatan utamanya pada iman, pada hatinya, dengan imannya. Karena tatkala melihat di Mu'tah yang jumlahnya cuma segelintir, berapa gelintir orang saja bisa seperti itu, bisa membabi buta. Wah, mereka sudah ketakutan duluan. Dan ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rasa ru'ub, rasa takut pada hati musuh-musuh Islam. Maka tidak terjadi perang, hanya 19 hari Rasulullah tinggal di Tabuk, kemudian pulang. Dan kemudian orang-orang munafik, mereka minta izin, mereka minta udzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi dengan tegar, "Ya Rasulullah, saya tidak punya alasan." Jujur kepada Rasulnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, kepada dirinya. Kenapa hati ini? Dia tidak ada alasan. Padahal kata Ka'ab bin Malik, sebagaimana beliau ceritakan, dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, itu sampai 5 lembar, ya, ceritanya. Sampai 5 lembar, 10 halaman lebih, dari kisah Ka'ab bin Malik ini, yang mengatakan, kalau seandainya saya mau beralasan, saya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lisan yang pandai bicara, lisan yang pandai bersilat. Namun seandainya saya mau berbuat seperti itu, tentu pujian akan lebih berat. Maka beliau jujur. Kejujuran ini dari mana? Dari hati, dari iman yang ada dalam dirinya. Meskipun seorang yang jujur ini harus menanggung akibat, menanggung hukuman, dia tahu itu. Hukumannya sebenarnya tidak berat, karena tidak ada hukuman fisik, tidak ada hukuman denda wala syai', namun menyakitkan, ya. Diboikot saja. Rasulullah memboikot kepada Ka'ab dengan 3 kawannya ini. Tidak diajak bicara, ya. Tidak diajak bergaul. Siapapun yang didekati supaya menjauh. Salam nggak dijawab. Pokoknya siapa yang tidak diajak bicara, sebenarnya hukumannya kan tidak berat.
Nggak ada fisik, nggak ada penjara, nggak ada. Tapi ini lebih berat daripada penjara. Hidup seakan seperti orang gila di tengah manusia. Yang dua kawannya ini hanya tinggal di rumah nangis terus tiap hari. Tapi Ka'ab Malik tegar, bandel. Beliau juga ikut berjamaah, sholat berjamaah ke pasar kemana. Ada mendekati Nabi SAW mengucapkan salam sambil lihat apakah Rasulullah mulutnya qomat kabit atau tidak. Menjawab salamnya sampai tegar. Ini paling bandel. Tapi syahidnya di sini adalah lisannya jujur kepada Allah, lisannya jujur kepada Nabi-Nya SAW. Jadi ini dari mana? Dari hatinya. Dan kejujurannya pun juga berbuah. Kejujurannya berbuah, namanya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Namanya diabadikan di surat At-Taubah. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Dan terhadap tiga orang yang takhalluf, yang tidak ikut hadir dalam perang Tabuk ini. Masya Allah, ini memang berat. Jujur, lisan yang jujur ini memang berat. Namun akibatnya itu lebih manis daripada madu. Dan para sahabat yang memboikotnya bukan karena kebencian, tapi karena perintah Nabi SAW. Karena perintah Rasulullah merintahkan untuk diboikot 40 hari. Sampai setelah 40 hari supaya istrinya dipisahkan dari istrinya yang tadinya masih bareng dengan istrinya selama 40 hari. Sampai kemudian bertanya-tanya, ini dicerai, dipisah atau dicerai? Ini. Sampai genap 50 hari diboikot. Turun ayat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua sahabat berbondong-bondong menyampaikan berita gembira kepada Ka'ab bin Malik. Ada yang dengan kudanya, ada dengan lari, ada yang dari puncak bukit sudah teriak. Ini di pagi-pagi buta datang itu. Maka kisah yang mengagumkan. Dan ini adalah dari hati. Bagaimana tatkala hati itu kokoh, maka insya Allah apapun akan tegar untuk dihadapinya. Ujian demi ujian. Lisan pun juga akan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada dirinya. Maka tatkala lisan itu sudah tidak lagi, maka ini lisan jelas merupakan manifestasi dari apa yang ada dalam hatinya. Dan ketika sudah tidak jujur lagi, lisan itu sudah tidak jujur, maka ini berat. Lisan itu beratnya. Ketika lisan sudah tidak bisa jujur lagi, maka nasallallahu alaihi. Ini juga menunjukkan hatinya yang memang perlu untuk diperbaiki. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling utamanya adalah bagaimana kita memperbaiki hati. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa hati ini adalah akhir maqir, benteng terakhir bagi seorang anak manusia. Seorang anak Adam, benteng terakhir adalah hatinya. Pendengaran, penglihatan, ini juga benteng, merupakan tapal-tapal batas yang juga harus senantiasa kita jaga. Maka Allah perintahkan untuk kita menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, karena itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Mata dan pendengaran, kemudian hati. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang memuliakan, mengangkat harkat martabat manusia adalah mereka-mereka menjaga tiga hal ini. Maka manusia dimuliakan hanya karena tiga perkara ini. Manakala menjaganya, karena ketika tiga perkara ini dijaga, lisan akan terjaga, lisan akan jujur, berbicara dengan baik. Yang tadinya akan berbicara akan bisa lebih santun, akan terjaga. Bagaimana kita lihat sekali lagi dan tuntunan-tuntunan kita teladan kita para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang dulunya sumpah serapah sering keluar, maka
ketika hatinya penuh dengan keimanan, penuh dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka bicaranya sangat-sangat terjaga, tidak sembrono. Di sini para salaf dahulu mengatakan, man ahya sunnah nataqa bil hikmah. Siapa menghidupkan sunnah, maka akan berbicara dengan penuh hikmah. Maka yang akan menjadikan lisan itu baik adalah tatkala kita membiasakan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan iman yang senantiasa kita tumbuh kembangkan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, bagaimana keimanan itu supaya tumbuh berkembang. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran yang konkret dari syajaratul iman, pohon iman yang kita tanam dalam hati kita. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik, batangnya kokoh, menancap ke perut bumi, cabang-cabangnya menjulang ke langit, memberikan buah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan menjadikan buah yang baik. Lisannya, anggota tubuhnya, semua akan berbuah dengan baik. Santun yang diucapkan, ucapan yang baik, yang semuanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di surat Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya akan naik al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik. Dari zikir, dari doa, dari nasihat, dari interaksi-interaksi yang baik. Ini akan sampai kalimat-kalimat yang baik akan naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Al-kalimut thayyib mencakup semuanya, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu shalihu yarfa'u, dan amalan-amalan saleh pun juga akan terangkat. Maka jemaah mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus senantiasa kita jaga. Masalah hati ini yang paling pokok adalah masalah hati. Ketika hati itu terjaga, maka insya Allah lisan pun juga akan terjaga. Namun tak kala lisan sudah berbeda, jelas di dalamnya pun juga sudah beda. Ini yang tentunya yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari untuk kita menjaga kejujuran. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, alaikum bisidq, wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ila bir, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Fa innal birra yahdi ila jannah, dan kebajikan ini akan mengantarkan kepada surga. Wala yazalu rajulu yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuqala inda Allahi siddiqa. Seseorang senantiasa jujur dan menjaga kejujurannya sampai tertulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai siddiq, seorang yang jujur. Namun sebaliknya Nabi mengingatkan, wa iyyakumal kadhib, hati-hati dari berdusta. Siapa yang suka dusta? Lisan. Iyyakum wal kadhib, hati-hati dari dusta. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, maka kedustaan itu akan menyeret kepada perbuatan dosa, pada perbuatan culas, kepada perbuatan jahat. Fa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran ini, kejahatan ini akan menyeret kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdzib wa yataharral kadhib hatta yuqalu indallahi kadzdzaba. Seseorang dia berlaku dusta dan selalu berbuat kedustaan sampai tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka ini wasiat Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak lain adalah bagaimana yang paling utama dan pertama adalah bagaimana kita menjaga hati kita dengan kita senantiasa berharap, dengan harap-harap cemas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan bisyarah, akan berikan sabat istiqamah kepada orang-orang beriman dalam kehidupan dunia
dan juga di akhiratnya. Sekali lagi jemaah Allah Subhanahu wa taala, perjalanan akhirat sangatlah butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal ketika baru dikubur, pertanyaan dalam kubur, kemudian dibangkitkan dari kubur, menghadapi mahsyar di Arasatul Qiyamah yang begitu berat. Kemudian setelah itu menghadapi hisab, menghadapi mizan, menghadapi sirat, dan itu perjalanan yang sangat jauh dan sangat berat, melelahkan, yang kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka dan taufik darinya, maka nasallallahu salaman afiyah. Dan ini semuanya adalah dengan hati yang kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan bimbingan kepada kita dan pertolongannya, diberikan kepada kita tsabat dan istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.